perempuan. Kalau laki-laki hadal mayyit nawaitul ghusla an adai hadal mayyit lillahi ta'ala. Ini lafaznya, niatnya di dalam hati. Gosok. Baru ini satu nanti tutup ini satu maju kali ya, maju satu tutup pakai tangan dua baru setelah itu angkat dasar Cang. Mana sobekan kainnya? Ada sobekan kain sudah tisu itu sudah. Mana tisu itu? Tadi. Jalan ke jak. Udah. Bungkus semua tangannya, lantas sedikit digosok. Oh, semua 3, 4 di sini kan, keluarga semua pelan-pelan. Jadi sampai perutnya ini bisa kan? Kalau bisa diangkat, ya. Kalau tidak bisa biarkan ditekan agak perutnya sedikit gitu. Kan ya, tetap ditutup. Auratnya tidak boleh kelihatan. Baru setelah itu nanti bawahnya digosok. Untuk gosok sebagai auratnya yang ini harus keluarga terdekat. Ya. Keluarga terdekat, anak-anak yang paling ambil seperti tadi. Ya, karena sobekkan kain, lantas kalian tidak boleh diangkat semuanya. Gosoknya oke. Gosoknya pelan-pelan. Semuanya ya, ibaratnya laki-laki lah ini. Ya. Baru setelah digosok, ya, ambil, dibalik dulu kan, ya, sudah bersih lah ibaratkan ini yang atas, bersih mana air yang biasa, air yang sudah biasa, turunkan, dekat-dekat, yuk tutup. Satu arah ya, airnya disiram satu arah 3 kali. Jadi dibalik ya. Balik kanan dulu, sebelah kanan dulu, sebelah kanan ya, kanan. Pelan-pelan caranya ya. Misalnya mandikan harus teman 4, teman 5. Nah, dari sini. Tutup panunya. Ya. Gosok kalian gosok ini kompornya ini semuanya kalian gosok sampai kaki semuanya. Kalau mau pakai sabun boleh ya, pakai sabun. Ini menggambarkan gambaran yang di kitab karena tidak ada sabun dulu ya,
kan tidak ada sabun, so pakai daun sidir. Tapi alangkah bagusnya pakai daun sidir sama sabun. Sabun boleh kalian kasih sabun. Sebelah sana kalian di sebelah sana. So. Setelah bersih, baru air. 3 kali ya. 3 kali. Nah, dibalik. Nah, pelan caranya, jangan sampai ngamuk-ngamuk. Bagus mahal cincin lagi. Siap dari cincin. Tani deh. Kalian gosok tidak digosok. Tuh. Ya. Ya, 3 kali. Nah, sudah. Dibalik. Nah, dilepas. Harus betul jaga. Baru sekarang yang ini atasin pelan-pelan. Nah, dengan mana? Yang keluarganya terdekat. Ambil dan lain sobekkan yang taruh di pedang. Ya, taruh di baru kalian yang buka ini ya, sebelah sana buka, sebelah tarik pelan nih, contohkan saja. Nah, keluarga yang terdekat dari bawah angkat, buka pas di lubang duburnya itu ya. Lihat kalau masih ada kotorannya lagi, tinggal ini saja. Masih ada kotorannya, buang ini, cepat buang ini ya. Dan sampai kalian lihat yang buat kita tidak bisa makan. Tapi kira kalau masih kotor 3 kali. Oke. Ya, itu lagi ambil kain yang sudah angkat, tarik sedikit pelan, usah keras-keras, dan sampai terbuka. Angkat, dan tadi masih misalkan, ya, lagi 3 kali. Nah itu lagi masih sudah 3 kali. Bacakan yang kemarin. Bis. Mana pusernya? Ini pusernya misalkan. Ya. Bis tanpa napas. Bis. Nah, ya, itu bikin lagi 3 kali. Angkat. Keluarganya harus yang gosok. Kalau biasanya ya, gosok. Nah, setelah itu mari diambil. Nah, terus sudah, ya masih sudah ambil kapas banyak-banyak. Banyak kapas yang sudah disiapkan ya. Banyak, nanti ditambah, tadi sudah. Nah, setelah itu baru ya, jadinya diganti yang ini, cari yang satu yang sudah yang kering ya, ini diganti kain yang sudah kering ya, atau niatkan sudah ini kering ya, tutup ya. Nah, yang kering satu. Sambil kalian nanti kalau ada keluarga yang meninggal, lihat ya, lihat ya. Surat ini sarak. Ini, nah, pegang sana, pegang ini, satunya. Di sana. Nah, baru.
Kalian pakai anduk gitu. Pelan. Nah. Baru diangkat. Ayo mana gambar? Kita kabarkan. Musola. Sudah ada kan gambarnya? Ya, sudah disiapkan? Ya. Sudah siapkan atau enggak? Kalau Hah? Sudah ada, ayo keluarkan. Ya. Terus kayak kawannya sudah siap dari tadi sebenarnya. Kita matikan sebentar. Ya. Satu enggak apa-apa. Ini sudah begini. Begini sudah. Tinggal kalian regangkan ini. Nah. Dari bawah. Udah perlu tahu tekan tadi kan waktu dimandikan itu ditekan pelan. Nggak usah ditekan keras-keras ya. Kalau yang perempuan kan panjang rambutnya. Ya. Kalau yang perempuan Ya harus dibersihkan nanti boleh disisir. ya. Dari segi boleh ya. Dirapikan sama perempuan, disampo juga boleh, silakan. Cuman kalau disisir nanti banyak yang berguguran. Ya. Nanti kata terjadi bergugur rambutnya ya nggak perlu selalu. Boleh disisir tapi disisir yang jarang-jarang. Ya rapi rambutnya. Boleh nggak dia pakai selang? Ya. Selang. Boleh. Ya. Kalau mau pakai selang, mau yang lebih praktis, karena banyak bisa. Ini kalau satu yang meninggal satu atau dua setiap hari satu juga keluarga. Itu loh banyak ya harus pakai selang biar cepat kan. Seperti yang sudah ceritakan di Mu'alla. Nah. Ya. Oh iya belum kita udukkan ya. Belum kita udukkan. Nah, tadi sebenarnya waktu belum kita ganti pakaiannya itu. Ya. Belum kita ganti pakaiannya atau boleh juga sudah ganti pakaiannya baru di ya. Niat wudunya nawaitul wudu an hadhil mayyitah. Kalau perempuan an hadzal mayyit, kalau laki-laki niat wudunya ya. Enggak usah dibuka mulutnya. Biarkan sudah tertutup. Ya, pelan-pelan saja. Wardah tadi nggak di. Niat wudunya waktu dibasuh muka. Nawaitul wudu'a an hadhil mayyitah lillah. Satu baru tangan. Baru apa? Kepala. Permanen. Nah, kepala, kaki. Boleh satu cebok ini untuk semua anggota badannya, boleh nggak perlu tahu koros. Ayo. Nah, ya, ya, itu tadi. Sudah, kerjaannya? Ya pakai kalung mama kan. Niatkan 3 lapis sudah ini. Ayo bawa ke sini. Kapas. Buat ditonton. Contoh. Kapas. Ya, kan ya. Nah, taruh kapas. Dari kepala sampai ke kaki. Ya, iya. Banyak-banyak kapas. Banyak-banyak kapasnya ya. Ya. Nah, taruh terus. Saya taburkan apa kabel barus, langsung ditaruh. Karena ini, makanya
disiapkan. Untuk bajunya laki-laki dibikinkan baju boleh, dibikinkan imamah juga boleh. Tidak ada yang tipis-tipis ya. Nah, baru setelah itu ya tinggal dibungkus saja kalau sudah begini ya. Tinggal dibungkus saja. Taruh kapas yang sudah di pusatnya ya, di matanya, di hidungnya taruhkan kapas ya, di matanya taruhkan kapas, di telinganya ya, juga di keningnya taruhkan kapas. Taruhkan kapas ya, di sekedar contoh saja, sekedar praktik. Berarti didiamkan didiamkan Harus dibuka karena ini sudah basah ya, sudah basah, harus dibuka ya. Silakan kalian angkat ini, tidak terlalu berat. Ya, sambil di pelan-pelan ini diangkat sambil jangan sampai kelihatan auratnya. Sebelah sana. Dari sebelah sana. Baru di sebelum ditutup begini, panggil semua keluarganya dulu. Ya, sebelum ditutup begini, panggil semua keluarganya dulu, anak cucunya, semuanya panggil. Ya, ayo saksian dulu, saksian. Terakhir, mana anaknya? Saksikan dulu saksian. Saksian. Karena terakhir akan menyaksikan orang tuanya kan. Setelah itu pada ikhlas Wangge. nama surga ya dah. Kalau yang ini tadi sudah ada talinya di sini sudah ada, di sini sudah ada. Tinggal di tali. Nah, setelah itu baru disolat kifayahkan kalau mau kifayahkan. Kalau enggak nanti di masjid udah sama-sama. Nah, ya. Karena tadi lupa kita waktu di situ disiram pakai air kapur baru terakhir sebelum diwudukan ya. Kita lupa. Ya. Jadi itulah secara singkat cara memandikan dan mengkafankan jenazah, karena kafannya tidak disiapkan ya, sekedar saja. Ini ukuran wajibnya saja. Kalau ukuran wajibnya seperti ini sudah ukuran wajibnya. Tapi kalau mau sunnahnya seperti tadi, yaitu nudibalahu salatu lafaifun, 3 lapis kain kafan yang warna putih yang sudah bersih ya, dibikinkan baju ya, dibikinkan imamah yang laki-laki. Kalau perempuan 3 lapis pakaian, dibikinkan baju, dibikinkan kain, dibikinkan kerudung ya, nanti perempuan ya. Dan tidak boleh menggunakan sutra. Setelah itu setelah diikat sudah selesai cara mengkafankan dan membagikan dan mengkafankan jenazah ya. Tadi banyak yang terlupakan tadi ya waktu memandikan, yaitu yang pertama wudunya hampir kita lupa ya. Yang kedua sama menyiramkan menggunakan air air kapur baru yang sudah disiapkan, itu terakhir ya. Kan kalau tidak ada tadi, kalau mau wajibnya saja ya seperti itu sudah. Kalau wajibnya saja ya siram rata badannya pakai air, bawa ke sini ya seperti ini sudah.
bungkus satu kain kafan, ya sudah hilang kewajiban. Ya, baik sekalian, ya. Jam berapa lagi? Oh, ini yang posisi. Ya. Pertanyaan. Posisi misalkan kalau dia perempuan gimana tempat misalkan imam untuk salatnya. Sini sudah jelas. Ya, jadi untuk posisi imam harus lebih banyak badan mayit ini ke sebelah kanan imam. Sehingga kalau laki-laki posisi imam harus di kepalanya, sejajar dengan kepalanya. Maka untuk lebih besar, lebih banyak badan si mayit ini dari sebelah kanan imam, maka kepala si mayit ini harus berada di sebelah apa namanya ini? Kalau saya barat, sini barat. Ini barat, kalian mana barat? Sama. Ya, sana barat, sana utara, sana selatan. Harus kepalanya si mayit ini harus sebelah barat. Kalau perempuan, kepalanya si mayit sebelah timur kalau bahasa kita. Ya. Kalau kita kan saya di rumah kiblatnya barat, ujung barat, pojok barat. Ini kepalanya. Kalau perempuan di daya, ya sebelah utara. Laki-laki ini sebelah selatan kepalanya, sehingga posisi imam lebih banyak sebelah kanan mayit. Ayo contoh. Ini kalau perempuan, biarkan ini perempuan dulu. Maka sunnah si imam berdiri di ajizatiha. Ini nama pinggang bahunya, tengah. Ya, sehingga sebelah kanan imam harus lebih banyak badan si mayit. Di ajizatiha. Ya, maka sebelah kanan imam lebih banyak badan mayit ke sebelah kanan imam. Kalau laki-laki, maka sunnah imam berdiri di jajar dengan kepalanya, maka kepalanya harus dibalik ke sini, biar badan si mayit lebih besar ke sebelah kanan imam. Ayo angkat. Udah diikat tadi. Nah, kalau laki-laki mayitnya di kepalanya sebelah kiri, perempuan kepalanya di sebelah kanan. Imam berdiri di jajar dengan kepala. Ya. Maka badan mayit ini lebih banyak ke sebelah kanan imam. Allahu Akbar. Ada? Apa lagi? Masalah boleh apabila mayat itu perempuan boleh digunting. Boleh diikat rambutnya, boleh ya rambutnya disisir juga boleh, tapi jangan sampai terlalu banyak rontok rambutnya. Ya, langkah bagusnya kalau dibiarkan. Ya, apa yang ada di badannya itu kukunya, rambutnya dibiarkan, langkah bagusnya. Tapi kalau mau dipotong misalkan terlalu panjang kukunya, boleh dipotong kukunya dipotong. Bisa dimandikan tadi, ya. Rambutnya dirapikan. Karena Maulana Syekh dulu begitu akhir-akhir umur beliau, saya terakhir di Kerol di Makan, beliau panjang rambutnya, ya. Sambil mengatakan dia gunting sampai pada akhirnya bulu ini akan menjadi saksi di saat saya mati. Beliau gondrong gitu kan. Ini ya, diatur rapi lah terus perempuan. Ya, apalagi Kemudian apabila mayatnya dua, kemudian perempuan dan laki-laki, di mana posisi ketika dia disolatkan? Disolatkan ini ada ya. Posisi sholat, ya posisi sholat. Ya. يجوز أن يصلي على ركعة واحدة وضعهم بين يدي بعضهم خلف من بعض ويليه الرجل ثم الصبي ثم المرأة. Ya. Rajul laki-laki dulu di depan imam, laki-laki, baru di sebelah sananya sirinya
anak-anak, kata anak-anak, baru di sininya perempuan. Jadi depan sekali. Yang di depan imam itu yang laki-laki. Ya. Tumal afdal fal afdal. Kemudian siapa yang lebih mulia bagus itu yang paling di depan imam. Ya. Al-asbaqu walau maqbulan aw sabiyatin. Kalau dia datang satu-satu misalkan setelah selesai satunya baru datang yang lainnya, mana-mana yang duluan datang di sholat. Semuanya ada, nanti kalian baca ya, ulangi. Di kalau Anwar Masaliknya dimulai dari halaman 93, nanti kalian baca ya, 93 sampai dengan huruf barunya juga harus kalian pelajari ya. Sampai halaman 101, dari 93 sampai halaman 101 sampai dikuburkan ya. Cara dikuburkan lain ya. Cara dikuburkan bisa dengan endak, bisa dengan asyak. Kalau asyak di tengah-tengah lubangnya itu dikalikan agak dalam seukuran mayit ini bisa nyelinting. Kalau endak di pinggir kubur itu ini kan ada dalam ya, seukuran mayit ini bisa nyelinting menghadap kiblat. Gimana kalau dikirim mayitnya dari Malaysia atau dari Saudi? Begitu dibuka semua orang pingsan, tidak ada usah buka. Ya, makamkan dia pakai tabut itu, boleh dimakamkan pakai tabut. Bahkan kalau sekiranya mayit ini membawa penyakit yang menular seperti sekarang, misalkan mati karena corona, ya, haram hukumnya dibuka tabutnya, wajib menggunakan peti dan dimakamkan menggunakan peti. Gimana cara memakamkannya? Kalau menggunakan peti, karena posisinya seperti ini kan, nyala dia di atas peti. Maka di saat dimasuk ke dalam kubur, harus petinya itu yang dijelentingin petinya itu. Jadi beda cara pemakaman kita menggunakan peti dengan pemakaman orang Nasrani. Kalau orang Nasrani kan dibiarkan saja pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi mereka kan, dan dibiarkan ngawak saja. Tapi kan tetap menghadap kiblat. Dan sampai kata dulu dikuburkan menggunakan peti, harus petinya dijelintingin, tidak boleh dibuka peti. Kalau sekiranya membahayakan di sekarang corona. Nah, sekarang orang-orang tidak tahu, petugas corona ini tidak tahu cara menyolatkan mayit juga, mereka tidak tahu. Dapat kalian kirim WA, ada yang menyolatkan jenazah dengan cara seperti ruku sujud. Ini ada kan? Ya Allah. Ya. Untuk itu ya kalian ada keluarganya yang mati karena corona ya sholat gaib ya. Sholat gaib yang sampai cukupkan sholatnya dengan orang yang petugas itu mereka tidak tahu. Ya, kalau mengkafankannya anunya sudah serahkan sama mereka ya. Kalau mudah-mudahan tidak salah, sampai kata salah ya sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak bisa kan ikut menyaksikan keluarga kita yang mati disebabkan penyakit virus. Banyak virus model, bukan corona saja, banyak model virus. Sekiranya keluarganya seperti itu, virus yang membahayakan, menular, maka harus dimakamkan menggunakan peti. Ya, atau kuburan tempat dimakamkan ada air misalkan, harus menggunakan peti. Baik, ya, setelah itu ada lagi yang perempuan. Dah. Kemudian ketika memandikan, boleh sih kita mandikan di misalkan kolam langsung dikirim di. Kalau kalian teman banyak misalkan ya, tapi nanti kasihan kolamnya itu otomatis akan ditimbun oleh orang, nggak mau orang mandi di situ. Ya, mau masuk beras di situ, ya nggak mau gitu ya, nggak usah begitu ya. Dari segi boleh saja, dan malas juga orang kalau kan bawa koko nanti dijeburkan di koko, diangkat, ya capek juga. Dan bagusnya pakai selang kan, ya nggak usah repot-repotkan gitu. Ya, yang bagusnya pakai selang saja, ada sumbu, selang, sudah. Tapi makan bawa dia ke koko sana. Jadi nanti airnya berlapur, bisa jadi kalian elek, dia juga elek, bukan satu jadinya mati, semuanya mati. Dan saya dulu ya.
gimana baiknya ketika mayat dibawa ke kuburan, misalkan kan kebiasaan kita temukan misal di tengah jalan banyak yang ngantri mobil di belakang, tidak berani mendahului si mayat. Itu hormat, memang sunnah. Sunnah kalau melihat mayit harus berhenti. Kita berhenti. Tapi kalau ngiringi mayit boleh dari depan, boleh juga dari belakang. Itu sudah terjadi sama Rasulullah. Ya, mau dari depan boleh, kalian dari depan. Mayitnya di belakang, kalian di depan boleh. Ya, mau dari belakang boleh juga. Kalau ada kalian lihat mayit, misalkan jalan di Mas Bagi, kalian sudah ke Mataram, ada Mas Bagi mayit, berhenti. Sunnah kan? Berhenti. Di atas kendaraan, apalagi jalan kaki, berhenti lihat dulu. Saksikan. Nah, sampai nunggu bisa orang mati atau mati sekalian diserbu sama orang. Gimana saya dengar cerita? Gimana saya dengar cerita? Dia begitu ada orang mati, jelas, mobil lari cepat, dia nabrak orang yang lagi jalan untuk ngantar mayit itu. Akhirnya dia juga yang mati di situ, diserbu sama orang. Ya, misalnya sunnah. Baik, ada lagi. Apakah ada hikmahnya kenapa posisi imam kalau laki-laki berbeda sama perempuan? Hikmahnya nanti mungkin ada kitab namanya Hikmatul Tasrih. Nah, Hikmatul Tasrih, hikmah ajaran-ajaran yang diperintahkan kita oleh Rasulullah. Ya, kenapa posisinya sholatnya 2 rakaat? Apa hikmahnya ada di situ? Ya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Hikmahnya apa? Ada Hikmatul Tasrih, kitabnya namanya Hikmatul Tasrih. Sholat jenazah apa hikmah? Semuanya ada dituliskan, tapi terkadang ada yang tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasul. Mereka ngambil dari segi filsafat saja, ilmu filsafat. Ya, di sini tidak dijelaskan kenapa, apa hikmahnya ya, apa hikmahnya tidak dijelaskan di sini. Cuma dianjurkan kalau laki-laki di kepalanya, kalau perempuan di ajizatiha. Apa hikmahnya? Allah ya. Nanti kalau ada duitnya coba beli Hikmatul Tasrih, ada di bawah. Kitab judulnya Hikmatul Tasrih. Hikmah yang terkandung pada syariat-syariat yang diajarkan seperti itu. Apa hikmah? Allah. Nah, ya, baik. Ya, kita cukupkan di sini sudah ya. Ya, ada sedikit pelajaran bagi kita. Ya. Dan saya sarankan kalau ada keluarga yang meninggal, kalian saksikan ya, bersaksikan. Ya, bagaimana cara memandikan, lebih kuatnya. Andai kata nanti ada yang salah cara memandikan, mengkafankan, bisa kalian tegur juga. Ya, yang tadi. Makanya harus diulang-ulang, dibaca ulang-ulang. Dan kalau kita praktiknya belum sempurna, ya, artinya yang disebutkan dalam kitab ini banyak ya, seperti 3 lapis, dibikinkan 5 moh, dibikin pakaian, kan tidak ada sih. Ya, begitu juga ayat kapal barusnya, begitu juga bukurnya, ya, menyanyi, ada banyak kurang kan? Ya, nanti insya Allah, ya, pada praktik yang aslinya nanti kalian akan lakukan. Tapi ingat itu, tolong diulang-ulang dibaca sambil menyaksikan keluarganya. Kalau ada yang meninggal, silakan saksikan, dimandikan dan dikafankan. Saya kenal sekalian, cukup sudah seperti ini ya. Alhamdulillah, saya di Mekah ada berusaha namanya Syekh bin Jabran, Mufti Syafi'iyah yang ada di Mekah. Beliau seperti ini, beliau cerita ngaji begini, setelah itu dipraktikkan cara memandikan, mengkafankan, baru setelah itu beliau terima dari gurunya. Beliau mengatakan, saya terima dari guru saya seperti ini cara memandikan dan mengkafankan jenazah, maka saya ijazahkan cara ini terhadap kalian sebagaimana guru saya mengijazahkan saya terhadap
mengijazahkannya terhadap saya? Saya terima ijazah. Bilang saya terima ijazah. Ya, saya menerima dari guru saya. Saya terima dari guru saya cara memandikan mayat dan mengkafatkan mayat seperti ini, maka saya ijazahkan terhadap kalian cara memandikan mayat dan mengkafatkan mayat seperti ini. Saya terima ijazahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita, orang tua kita diberikan kesehatan. Saya juga minta doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sekarang menunda ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mari kita tutup ya dengan sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqihana wa qarabatin lana fi dinina. والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حللا دائما وافلا نرضى بالخير ونكره كل شر ربنا اصلح لنا كل الشرور واكرم برضا منك لأننا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشر لواءنا وحفظنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانشرهم في العشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشر لواءنا وفي الوطن وحفظنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانشرهم في العشاء والبكاء والصلاة الله تشفى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح أمرتك فانسفحت في العصوات وتبيش بميها على معشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهيري أمرتك فانسفحت في العصوات وتبيش بميها على معشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهيري أمرتك فانسفحت في العصوات وتبيش بميها على معشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهيري